itu seluas samudra, tidak akan berguna jika tidak memiliki kemanfaatan untuk bersama. Pada kesempatan ini, saya diamanahkan untuk kuliah kerja nyata di desa saya sendiri, yaitu tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Desa itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu Desa Kandolo. Kandolo adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Kandolo termasuk desa pemekaran baru yang terbentuk karena kebutuhan pemerataan pembangunan. Pada tahun 1997, ada seorang pemuka adat yang bernama Haji Dolo membuka lahan dan bermukim di lokasi. Dengan seiring waktu, terbentuklah dusun yang diberi nama Kandolo. Penduduknya mayoritas pendatang dari beragam etnis. Tahun 1999, Dusun Kandolo masuk dalam Desa Bontang Kuala. Seiring waktu berjalan, tahun 2004 Kabupaten Kutai Timur melakukan pemekaran. Desa Kandolo tidak lagi masuk dalam Desa Bontang Kuala, tetapi masuk dalam Desa Teluk Pandan, Kecamatan Sangatta. Pada tahun 2005, Dusun Kandolo menjadi sebuah desa di Kecamatan Teluk Pandan, yaitu Desa Kandolo. Desa Kandolo memiliki luas 4.500 hektar dengan 3 dusun 8 RT dan memiliki jumlah jiwa kurang lebih 4.000. Batas-batas wilayah Desa Kandolo yaitu sebelah utara berbatasan dengan Singkama, sebelah timur berbatasan Selat Makassar, sebelah barat berbatasan dengan Taman Nasional Kutai, dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Pandan. Kami dari kampus IPON ingin mewawancarai Bapak mengenai penanganan daerah. Jadi bagaimana pendapat atau tanggapan mengenai tentang COVID-19 yang terjadi kepada lingkungan Kandolo sekarang? Pada prinsipnya kami sebagai aparatur negara, saya kira nggak ada pilihan. Karena ini instruksi dari Presiden hingga Bupati dan sampai paling dasar kami ini pelayan masyarakat, pemerintah Desa Kandolo, sudah suatu keniscayaan yang harus kita patuhi bahwa persoalan penanganan COVID harus menjadi tanggung jawab bersama. Sekalipun patut kita syukuri di Desa Kandolo ini kita belum ada atau mudah-mudahan tidak ada orang yang terjangkit virus COVID-19 ini, karena jika itu terjadi saya pikir ya ini bisa jadi wabah dan musibah bagi kita semua, karena kecenderungan masyarakat kita kan tidak ingin meninggalkan tempat ini, dan kalau COVID-19 itu terjadi otomatis akan mewabah kemana-mana. Jadi saya pikir ini butuh penanganan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bagaimana cara mengatasi penularan atau mengatasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kita, Pak? Jadi di desa kita ini ada agenda bulanan yang mestinya kita lakukan yang namanya penyemprotan itu, penyemprotan disinfektan itu, dan di setiap sarana ibadah kita sediakan termogan ya, yang untuk tes suhu tubuh itu dengan hand sanitizer-nya. Jadi di setiap ada kemungkinan kerumunan yang tidak bisa dihindari, kita sediakan itu. Dan desa sudah fasilitasi itu. Karena untuk tahun ini terus terang anggaran kita sudah terserap banyak untuk penanganan COVID ini. Nilainya sudah mencapai berapa Pak Gus? 400 juta.
Bayangin untuk Kandolo yang mestinya kalau 400 juta saya bagi ke kalian ini kan bisa bayar SPP 1 tahun tuh. Nggak sampai ya, bahkan satu ini kali ya sampai selesai. Nah jadi karena ini persoalan hajat hidup orang banyak, persoalan nyawa manusia, kita juga maksimal 400 juta kurang lebih itu untuk penanganan COVID-19 Desa Kandolo saja. Dan di Kutai Timur ini kan ada 140 desa kurang lebih. Nah bayangin aja itu. Dan itu wajib hukumnya. Artinya apa? Tidak ada kepala desa yang boleh menolak. Semua itu perintah dari atasan mulai dari presiden hingga bupati. Ya. Kandolo sebagai daerah yang kaya dengan potensi, hanya krisis ide saja. Krisis ide sehingga kami saat ini merangkak. Jadi ibaratnya itu Kandolo udah lahirnya lama tapi sampai hari ini belum jalan gitu. Baru belajar untuk berjalan. Potensinya di Kandolo yang paling nyata saat ini kan kelapa sawit. Tapi yang cikal bakalnya Kandolo sesungguhnya yang turun temurun sampai hari ini digarap yang sangat dikenal orang adalah aren genja. Jadi jauh sebelum saya ada, itu aren genja sudah ada di Kandolo. Jadi sudah digarap orang dan sampai hari ini kita sudah presentasikan dan dikenal di mana-mana soal aren genja itu. Kalau untuk kelas nasional aja sudah tidak asing lagi lah. Karena para peneliti ada mahasiswa dari Universitas Pertanian Bogor, IPB, Institut Pertanian Bogor itu penelitian di sini soal aren genja dan sudah dibukukan. Jadi kalau mau cari bukunya, jadi bisa dicari di bagus. Entah itu nanti masih jadi konsumsi IPB-nya atau sudah dibungkus kemana saya kurang ngerti, yang jelas bukunya sudah ada. Yang kedua, aren genja ini juga saya sempat presentasikan di Cina sebagai potensi desa yang yang luar biasa, karena aren genja itu sebenarnya produk turunannya sangat banyak. Bahkan kalau nggak salah hanya akarnya yang tidak bisa diolah. Itu batangnya bisa jadi sagu, kemudian pelepahnya jadi lidi, kemudian rambutnya itu jadi filter air, kemudian niranya bisa jadi gula, banyak hal. Jadi kalau mau dikalkulasi secara ekonomi, potensi ekonominya jauh lebih besar kelapa sawit aren genja dibanding sawit. Karena saya berani menyimpulkan itu karena saya pernah studi ke Bogor juga. Di Bogor itu untuk satu kakak normal ya, satu kakak normal itu maksudnya bapak ibu dengan 2 orang anak itu cukup 55 pohon aren genja aja sudah sanggup menghidupi dirinya. Kalau sawit punya 2 hektar aja masih megah-megah kan, masih megah. Apalagi kalau 1 hektar, karena tidak berbanding lurus antara hasil produksi dengan jumlah operasional yang harus dikeluarkan. Sementara aren genja dia tumbuh liar pun tidak jadi soal, tidak dipupuk, tidak diapakan, dia tetap tumbuh alami karena pada prinsipnya memang aren genja adalah tanaman hutan. Nah, keuntungannya lagi karena kita berada di sekelilingi oleh Taman Nasional, aren genja adalah tanaman hutan yang tidak dilarang untuk ditanam di wilayah ini. Itu potensi juga yang harus mengerti dan nanti melaksanakannya lainnya dengan baik. Terima kasih pada Bapak selaku Ketua RW 1 kemudian oleh kami Komisi dari Stiper Kutai Timur yang pada KKN tahun 2020
itu. Ya. Ini kewenangannya